Meski ada kemajuan signifikan dalam logistik darat dan udara, kapal peti kemas tetap menjadi tulang punggung industri pengangkutan kargo global. Sekitar 6.000 kapal peti kemas beroperasi di laut dunia sepanjang tahun. Sebagai hasilnya, dalam beberapa tahun terakhir banyak kapal peti kemas telah ditingkatkan hingga lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Bahkan kapal kontainer terbesar mampu membawa sampai dengan 24.000 TEU dalam satu kali pengiriman. Namun, meski dengan sistem penguncian berteknologi tinggi, kehilangan kontainer di laut telah menjadi kejadian umum dan sering dalam industri pengiriman. Antara tahun 2020 sampai dengan 2021, hampir 3.133 kontainer hilang di lautan akibat kondisi cuaca ekstrim seperti badai dan angin kencang. Jumlah ini meningkat sebanyak 400% dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan 779 kontainer yang hilang di lautan. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran harus menanggung denda yang tinggi, premi asuransi, dan kerugian yang substansial. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini. Faktor pertama adalah kondisi cuaca yang buruk, seperti angin kencang dan gelombang besar, yang bisa menciptakan tekanan pada kontainer dan pada akhirnya menyebabkan kontainer tersebut jatuh dari kapal. Faktor kedua adalah kelebihan muatan, di mana kapal yang membawa terlalu banyak kontainer bisa menyebabkan kontainer tersebut jatuh saat bergerak atau terbongkar dan jatuh ke dalam air. Faktor ketiga adalah kesalahan kapten kapal, di mana kapten yang kurang berpengalaman atau tidak mematuhi aturan bisa menyebabkan kontainer jatuh dari kapal. Kemungkinan keempat adalah kerusakan struktural pada kapal, seperti kebocoran atau retakan. Kerusakan ini bisa menyebabkan kontainer jatuh dari kapal selama masa pengangkutan. Tapi semua tergantung pada penyebab dan jenis barang yang disimpan di dalam kontainer saat hilang di laut, dan respon yang diambil bisa bervariasi. Meskipun semua kontainer sudah diasuransikan, kehilangan barang di tengah laut selalu menimbulkan kondisi yang sulit terutama bagi pemilik kargo. Lebih jauh lagi, jika banyak kontainer yang hilang membawa bahan berbahaya, operasi penyelamatan harus dilakukan. Beberapa kontainer membawa berbagai bahan yang berbahaya untuk lingkungan, seperti asam, alkohol, dan produk manufaktur. Dan tidak semua kontainer yang jatuh bisa diidentifikasi isinya, karena banyak dari kontainer tersebut sudah tenggelam. Dalam kasus lain, kontainer mungkin terbuka di tengah laut atau terapung ke pantai. Ketika sebuah kontainer yang membawa bahan berbahaya hilang, pemilik kapal harus memberitahu administrasi maritim tentang lokasi di mana barang tersebut hilang. Dan lalu, operasi penyelamatan biasanya direncanakan secara matang. Pertama, sebuah kapal penyelamat khusus akan menuju ke lokasi di mana kontainer tersebut hilang. Meskipun pemilik kapal telah memberikan informasi lokasi kontainer yang hilang, menemukan lokasi yang tepat bisa menjadi proses yang sangat sulit, bahkan dengan alat pelacak GPS sekalipun. Gelombang yang kuat bisa memindahkan kontainer tersebut dari lokasi awal. Cuaca buruk di laut juga bisa memperlambat proses penyelamatan, terutama selama badai dan angin kencang. Setelah lokasi kontainer ditemukan, kendaraan bawah air yang dioperasikan secara remote atau ROV diluncurkan. ROV ini dilengkapi dengan kamera dan sistem pencahayaan untuk membantu operator melihat dan mengontrol peralatan tersebut saat bekerja di bawah air. Dalam banyak kasus, kontainer tersebut telah dihuni oleh kehidupan laut dan membuatnya sulit untuk ditemukan. Dengan lengan robot yang canggih, ROV akan memasang tali pengikat yang kuat ke 4 sudut kontainer. Setelah rantai tersebut berada di tempatnya, kren kemudian akan mengangkat kontainer tersebut ke permukaan dan menurunkannya ke atas kapal.
Pada tahun 2019, kapal kargo One Apus dengan kapasitas 14.000 TEU mengalami kecelakaan saat menyeberangi Samudra Pasifik. Kapal kontainer raksasa ini kehilangan lebih dari 1.800 kontainer selama badai kencang. Insiden ini menyebabkan kerugian yang sangat signifikan bagi perusahaan dan menimbulkan bahaya bagi para nelayan dan lingkungan laut. Selain cuaca, kelebihan muatan atau kerusakan kapal, pembajakan telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kelancaran perdagangan internasional di tengah laut dunia. Satu aktivitas kriminal yang sering dilakukan oleh bajak laut adalah mencuri kontainer. Para bajak laut sering menargetkan kontainer yang terdampar akibat kecelakaan atau kondisi cuaca yang buruk yang menyebabkan kapal kargo kandas. Bajak laut yang berhasil mencuri kontainer di tengah laut biasanya menjual kontainer tersebut kepada geng di pantai atau mengambil barang di dalam kontainer untuk dijual secara ilegal. Menurut data dari International Chamber of Commerce atau ICC, jumlah insiden pencurian kontainer oleh bajak laut meningkat 5% pada tahun 2020. Sebanyak 3.722 kontainer dicuri oleh bajak laut di seluruh dunia, dengan total kerugian sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat. Bajak laut juga sering menyerang kapal peti kemas saat berlayar di perairan yang tidak aman, seperti di perairan lepas pantai Somalia atau Selat Malaka. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan pelayaran harus meningkatkan keamanan kapal dan kontainer mereka. Kapal kargo modern biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, seperti pengawasan elektronik dan sistem keamanan dan diawaki oleh tim keamanan yang terlatih. Menurut data dari Organisasi Maritim Internasional atau IMO, sekitar 10% dari kontainer yang dikirim secara global mengalami kerugian karena jatuh ke laut. Dan ini menunjukkan bahwa kehilangan kontainer di tengah laut adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Sayangnya, tidak ada solusi terbaru untuk mencegah kehilangan kontainer di tengah laut. Namun, beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem keamanan kontainer yang bisa membantu mengurangi resiko seperti itu. Salah satu contohnya adalah sistem penguncian kontainer yang bisa mengunci kontainer di kapal dengan aman dan meminimalkan resiko kontainer jatuh saat kapal bergerak atau saat kontainer terkena badai yang kencang. Selain itu juga, perusahaan juga menggunakan teknologi untuk memantau cuaca dan kondisi kapal secara real-time yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi insiden jatuhnya kontainer.